Haleluya, percaya darah Yesus berkuasa. Mari menyanyi memuji Tuhan, percaya. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Lagi berkata, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dimanapun Anda berada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Setuju katakan amin. Percaya Dia baik, katakan amin. Haleluya.
Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangannya bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Percaya, berkata dalam namanya, Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. haleluya. Percaya dan kuasa dalam namanya, katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya dan kasih setia Tuhan turun-temurun. Percayalah bahwa apapun musim kita, apapun cerita hidup kita, pandemi kita, percaya bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan Amin, amin, untuk setiap yang mengasihi Tuhan. amin. Mari naikkan penyembahan, naikkan pujian, biar lagu ini bukan hanya menguatkan Anda dan saya, tapi boleh menyenangkan hati Tuhan. Bawa korban syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwa kami, Jiwaku dalam hadirat-Mu. amin. Nyatakan lebih lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. mari naikkan penuh percaya. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang setia Tuhan. Bapa, Kau setia,
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Lagi katakan kau tunjukkan kasih
Yesus Raja mulia. Kami puja Tuhan, kami puja Yesus Raja mulia. Kami puja Yesus Raja mulia. Amin. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan, Dia Allah yang kudus. Sungguh bersuka cita apabila di hari Minggu ini kita boleh berada di hadirat yang kudus. Dan di dalam kekudusannya, Dia membebaskan kita. Sungguh kita harus bersyukur di hari Minggu ini Tuhan dengan segala kekudusannya masih mau hadir, melawat, memberkati, memulihkan kita semua. Dan saat ini saudara, selagi kita beribadah, Anda diberi kesempatan untuk boleh menaburkan benih yang sudah Tuhan berikan selama ini. Jangan khawatir, firman Tuhan menjamin bahwa orang yang sedang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai berkas-berkasnya dengan bersuka cita. Dan juga firman Tuhan ingatkan bahwa Tuhan mencintai a cheerful giver, pemberi yang memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari saat ini kita akan berdoa untuk benih yang akan kita taburkan. Tuhan Yesus yang baik, kami membawa setiap benih yang akan kami taburkan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah Kau berikan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah Kau sediakan dan akan Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur. Dan saat ini kami akan menabur dengan penuh sukacita. Biar apa yang kami tabur akan kami tuai berlipat kali ganda. Terimalah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan puji nama Tuhan saudara, kami selalu mengingatkan bahwa setiap hari Rabu ada ibadah Touch of Heaven atau ibadah lawatan Allah. Mari, apabila saudara ada waktu, silakan saudara menyaksikan, bergabung, bahkan melalui live chat atau chat melalui WhatsApp kami yang sudah tersedia. Silakan beribadah menikmati jamahan surgawi. Dan juga setiap hari Jumat, karena selama ini belum ada KPK yang bisa berjalan, karena kita mentaati protokol kesehatan, silakan ikut Family Prayer Night, di mana kita keluarga-keluarga dan juga KPK-KPK yang ada, kita sama-sama berdoa, menyembah Tuhan, dan mempercayai sesuatu yang besar, lawatan Allah akan terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Dan saat ini saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan sama-sama sekali lagi menikmati hadirat Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-10 mengingatkan bahwa Tuhan pernah berkata, "Diamlah, tenanglah dan ketahuilah aku adalah Allah." Mungkin hari ini kita sedang tidak berada di Danau Galilea yang menghadapi badai, tetapi mungkin kita menghadapi badai hidup. Firman Tuhan berkata, "Diamlah, tenanglah, karena ada perlindungan Allah." Karena Allah berjanji akan melingkupi kita dengan kuasa-Nya. Mari saat ini tetap buka hati saudara, sembah Dia. Karena di dalam lindungan sayap-Nya, di saat badai bergelora, kita semua akan tetap tenang dan baik-baik saja. Selamat menikmati hadirat Tuhan, selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Halo semuanya, jemaat dan keluarga besar Gereja Allah Baik yang ada di Mojokerto. Senang sekali buat kehormatannya untuk bisa melayani dan berbagi pada kesempatan hari ini. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita melihat dan merenungkan sebuah pembahasan yang saya beri judul Hidup dengan Badai. Nah, saya teringat dengan sebuah cerita, saya ingin mengawali dengan sebuah cerita. Ada seorang yang bernama Ika Permatasari yang cerita hidupnya saya baca dari surat kabar beberapa waktu yang lalu. Dan yang menarik dari cerita orang bernama Ika Permatasari dan suaminya Olsen ya, yang kemudian mengcapture perhatian saya adalah sejak di 2018 mereka berdua ini hidup di samudra. Ketika saya membaca ini saya merenungkan gini, wow, ketika mereka hidup di samudra berarti mereka itu berkawan dengan yang namanya ombak. Dan saya berpikir gini, wow, orang ini hebat banget ya. Kita aja kalau bisa pergi dari badai atau dari ombak, tapi Ika Permatasari dan Olsen malah mereka hidup berdampingan dengan badai. Nah, kemudian ketika membaca artikel cerita hidup mereka, saya merenung-renungkan juga, bukannya perjalanan hidup kita ini juga adalah perjalanan yang bukan tidak ada badai, benar enggak? Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana hidup dengan badai yang bisa ada dalam perjalanan iman kita. Nah, mungkin sebagian Anda mungkin bertanya gini, masa sih ikut Yesus ada badai? Apa benar kita sudah ikut Yesus, percaya Yesus ada badai? Mari kita lihat bersama-sama Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Ini hari ini akan jadi pembahasan yang sangat menarik. Siapapun Anda yang Kristen baru dalam kekristenan atau mungkin bukan Kristen sekalipun, Anda tuning in di program Gereja Allah Baik. Saya berdoa Anda bisa belajar sesuatu, Anda bisa mendapat hikmat dari pembahasan kita hari ini. Dan kita lihat bersama dari Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 36. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, ayat yang ke-41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari perikop ini, kalau itu mungkin pertanyaan kita, masa sih ikut Yesus ada badai? Saya sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masa sih ada badai? Yuk kita lihat bersama-sama apa yang bisa kita pelajarin dari perikop ini. Yang pertama adalah gini, saya beri judul poin yang pertama adalah gini, poinnya stormy life. Artinya adalah gini, hidup penuh badai. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-37, coba Anda perhatikan bersama-sama. Mereka meninggalkan orang banyak itu membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu. Nah, perhatikan gini, siapa yang ada di dalam perahu? Yesus dan ini murid-muridnya. Kemudian di ayat yang selanjutnya dikatakan gini, ayat 37. Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan menyembur masuk ke dalam perahu. Nah, ketika kita baca ini kita memikirkan gini, what? Taufan yang sangat dahsyat mengamuk, menyembur ke dalam perahu yang ada Yesus di dalamnya.
Nah, berarti gini Bapak Ibu saudara sekalian, bersama Yesus bukan berarti storm free life. Bersama Yesus bukan berarti ini tidak ada masalah atau tidak ada badai. Nah, kita mikirnya gini, ikut Yesus supaya nggak ada masalah. Ikut Yesus supaya nggak ada gangguan dalam kehidupan ini. Ini realitanya dari cerita yang kita lihat di perikop ini. Alam itu tidak pandang iman kita. Alam kan gak memilih, oh kalau Anda Kristen, Anda bukan Kristen. Oh kalau Anda Kristen, alam akan takut mendekati Anda. Enggak. Alam itu gak pandang Kristen atau bukan. Tapi dari cerita ini kita belajar. Bersama Yesus bukan berarti storm free life. Bersama Yesus bukan berarti tidak ada badai. Nah, di ayat yang ke-7 bahkan dijelaskan dengan lebih detail. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, ketika kita melihat ini dan kemudian membayangkan dalam kehidupan kita di hari ini. Mungkin dampak dari keadaan situasi hari ini. Ternyata bersama dengan Yesus, perahu mereka juga kemasukan ombak. Menjadi kocar kacir, menjadi kotor. Mungkin itulah gambaran hidup kita hari-hari ini. Dampak dari apa yang terjadi dalam dunia ini membuat mungkin perahu kehidupan kita sedikit kocar kacir. Mungkin perahu keuangan kita sedikit kocar kacir. Atau stabilitas kesehatan kita kocar kacir. Atau mungkin kesehatan jiwa, kesehatan emosi kita hari-hari ini sedang kacau balau dan kocar kacir. Dan inilah realitas hidup di dunia ini. Stormy life. Hidup yang ada badai di dalamnya. Sehingga kalau Anda tanya, terus gimana dong dengan hidup yang stormy life ini? Kalau saya boleh sarankan, termasuk buat diri saya secara pribadi adalah gini. Makanya kita jangan kerasan di dunia ini. Karena dunia ini hanya sementara. Hidup kekal kita itu di surga mulia. Ketika kita menyadari bahwa di dunia ini ada badai. Kalau enggak badai ini mungkin badai tahun depan atau badai kapanpun bisa datang. Bukan berarti kita mengharapkan, kita mendoakan, kita menubuatkan. Enggak. Inilah realitanya. Hidup ada badai. Nah makanya gini. Jangan jadikan dunia ini harta. Karena semua ini akan kita tinggalkan. Dan harta termulia kita yaitu bersama Yesus di surga. Yang setuju dengan saya katakan yes. Nah saat kita paham ini. Hidup lagi tenang. Kita bersyukur sama Tuhan. Ketika hidup lagi berombak. Kita paham inilah realitas hidup di dunia ini. Kita minta kekuatan Tuhan melaluinya. Nah yang kedua adalah gini. Jesus sleep over the storm. Ini yang bisa kita pelajarin dari perikop tadi. Di ayat yang ke-38 dijelasin adalah gini, Yesusnya ngapain? Di ayat yang ke-38 digambarkan gini oleh Markus, Yesus sedang tidur. Wow. Kalau badai membuat manusia takut, perhatikan gini. Badai gak membuat Yesus takut, malah Yesus tidur di tengah-tengah badai. Berarti gini Bapak Ibu saudara sekalian, termasuk hikmah buat saya adalah gini. Yang membuat kita panik, enggak membuat Tuhan panik. Yang membuat kita takut, enggak membuat Tuhan takut. Yang kita pikir, aduh ini udah end of my life. Akhir dari semuanya ini. Bagi Yesus hanya perjalanan saja. Yang kita pikir mungkin, waduh bakal karam. Bagi Yesus hanya badai lewat. Kalau Yesus tertidur berarti gini. Bagi Yesus badai itu tidak bahaya. Kok nggak bahaya gimana? Coba Anda lihat, perhatikan gini Bapak Ibu saudara sekalian. Di ayat yang ke-39. Apa yang terjadi? Ya, Yesus menghardik badai itu. Ya, setelah Yesus menghardik badai, ayat yang ke-40, Yesus menegur siapa? Yesus menegur ini, dia menegur murid-muridnya. Mengapa kamu tidak percaya?
Nah, hikmah yang bisa kita ambil adalah gini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Yesus yang bahaya itu bukan badainya. Bagi Yesus yang lebih bahaya ketika ini kita kehilangan percaya bahwa Dia Tuhan yang lebih besar dari semua badai. Bagi Yesus yang bahaya bukan badainya, tapi bagi Yesus yang lebih bahaya adalah gini, ketika kita fokus di badainya lebih daripada di Yesusnya. Dan Yesus yang tidur over the storm, itu menandakan dia lebih besar dari badai dunia. Yang setuju dengan saya katakan yes. Dia bukan dari dunia, dia di atas dunia. Oh, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Dia Tuhan atas segala Tuhan, dia Raja di atas segala Raja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat sekali zaman waktu masih kecil ya, kelas 2, 3, 4 SD. Kadang gak jarang kita itu ngalamin mimpi buruk. Dan ketika mimpi buruk seringkali saya itu jadi takut. Saya keluar dari kamar saya pergi ke kamar papa saya. Dan kadang waktu masuk di kamar papa saya lihat kok dia tidurnya tenang banget. Sampai akhirnya kita tidur di tengah-tengah orang tua gitu. Dan rasanya juga ikut jadi tenang banget ngelihat mereka kok tenang banget. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, saat kita menghadapi badai dunia, kita perlu terus lihat Bapak kita yang di surga. Dia tenang banget menghadapi semua badai. Dan itulah sumber ketenangan kita, sumber damai sejahtera kita, sumber kebahagiaan kita. Dan sumber ini loh, ketenangan di jiwa kita. Saat Yesus tidur, karena dia tahu apapun yang terjadi, dia pasti sampai ke seberang. Artinya apa buat kita? Kalau dia mau tutup pintu gak ada yang bisa buka pintu. Kalau dia mau buka pintu gak ada yang bisa menutup pintunya. Kalau dia mau kita ke seberang, apapun badainya kita pasti sampai ke seberang. Kalau dia gak mau kita ke seberang juga jangan marah. Karena ini rencananya pasti yang terbaik. Dan ingat ini, Jesus sleeps over the storm. Yang kita pikir itu bahaya, bagi Yesus it was just nothing. Yang membuat kita panik enggak membuat Tuhan panik. Nah, selanjutnya yang bisa kita pelajarin dari perikop ini yang ketiga adalah gini, for the next storm. Dalam bahasa Indonesianya gini, untuk badai selanjutnya. Di momen badai itu terjadi, badai ditenangkan, Tuhan Yesus menegur murid-murid. Murid-murid gak sadar kenapa mereka melewati badai itu. Sebagian kita melewati badai hari ini atau badai-badai kehidupan kita juga gak pernah sadar. Why? Dan pertanyaan kita, kenapa Tuhan? Kenapa Engkau izinkan terjadi sama aku? Kenapa ini harus aku lewatin? Kenapa ini harus kita hadapi? Bagi murid-murid di hari itu, pengalaman hari itu ternyata bisa mempersiapkan mereka for the next storm. Untuk badai selanjutnya. Yang mungkin berikutnya Yesus gak lagi tidur di buritan kapal secara fisik. Tapi Yesus hadir di segala ruang, termasuk ini di ruang hati kita. Nah, seringkali kita gak sadar kenapa kok kita melewati badai hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata pengalaman iman kita itu bisa mempersiapkan kita for the next storm in our life. Saya ingat sekali, opa saya seringkali dia cerita ketika dia bertobat, ketika dia terima Yesus, ketika dia mulai pelayanan, ketika Tuhan panggil dia memulai gereja, membangun gereja, memuridkan, membangun sekolah Alkitab. Dia cerita badai-badai yang datang dalam kehidupannya. Dan pengalaman iman itu ternyata waktu kita dengarkan, itu juga mempersiapkan kita, generasi selanjutnya untuk apa? Untuk menghadapi the next storm in our life. Badai di 2020 mungkin beda dengan badai di 2021. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita udah belajar. Kalau Yesus mau kita sampai ke seberang di 2020, kita akan sampai. Yesus yang sama, kalau dia mau kita menyeberang di 2021, kita juga akan
sampai. Tapi kalau Yesus berkata, no, you don't have to cross. It's time. Itu juga terserah dia Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin sebagian kita akan berkata gini, kok gak enak banget ya dengernya. The next storm, badai selanjutnya. Emang ke depan bakal ada badai lagi? Saya gak tahu Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi yang jelas kita semua sadar, inilah realitas hidup di dunia ini. This is stormy life. Hidup yang ada badai. Makanya pembahasan hari ini diberi judul apa? Hidup dengan badai. Karena di dunia ini kita akan melewati berbagai macam ombak dan badai. Dan ini yang perlu kita ingat baik-baik hari ini. Dunia ini penuh tidak kepastian. Satu kepastian kita adalah apa? Yesus, dia selalu bersama dengan kita. Yang setuju dengan saya katakan yes. Di atas gunung selama Yesus bersama kita, itulah yang terbaik. Di bawah lembah selama Yesus bersama dengan kita, that is the best place. Ketika angin tenang, walaupun angin tenang, kalau nggak ada Yesus buat apa? Angin tenang selama Yesus bersama dengan kita, that is the best. Badai besar sekalipun, selama Yesus bersama dengan kita, that is the best. Di dunia, selama Yesus bersama kita, itulah tempat terbaik. Meninggalkan dunia ini, selama kita pergi bersama dengan Tuhan Yesus kita, Raja kita, Pencipta kita, Juru Selamat kita, itulah tempat yang terbaik. Sadrak, Mesak, Abednego, ketika mereka di dapur api, Tuhan gak matiin apinya, tapi Tuhan hadir di dalam apinya bersama dengan mereka. Well, dunia ini penuh ketidakpastian. Pendeta gak bisa memastikan kondisi dunia. Karena ini juga di luar kemampuan kita sebagai manusia. Tapi satu kepastian yang kita tahu adalah Jesus is with us. Tuhan bersama dengan kita. So ketika kita belajar hal ini hari ini, pertanyaannya adalah gini, what can we do? Apa yang bisa kita lakuin? Aplikasinya apa? Meresponi kenyataan ini dan kemudian pembelajaran hari ini. Badai bisa ada. Sehingga bagaimana menghadapi badai yang selalu ada dalam hidup ini. Yang pertama kalau saya boleh suggest, ini yang bisa kita lakuin. Jangan kerasan di dunia ini. Dunia ini penuh dengan badai. Dunia ini hanya sementara. Hidup kekal kita itu ada di surga mulia. So jangan terlalu kerasan di dunia ini. Menikmati boleh gak? Boleh. Menghasilkan boleh gak? Silakan, itu panggilan dan tanggung jawab kita. Untuk menata, mengembangkan dunia ini. Menjaga dunia ini. Memaksimalkan boleh gak? Boleh banget. Itu panggilan kita. The cultural mandate. Bagi kita orang percaya. Tapi ini jangan terlalu kerasan. Karena dunia ini sementara. Hidup kekal kita itu di surga mulia. Dan yang kedua, yang bisa menjadi aplikasi hidup kita adalah ini. Sadarilah bahwa gini, being with Jesus is the best place. Bersama dengan Tuhan itulah tempat terbaik. Bayangin, kita punya Tuhan yang sleep over the storm. Kita kepingin bisa kenal, kumpul dengan orang yang hebat. Dan Tuhan kita dia hebat banget. Badai aja dia tinggal tidur. Kalau ada superhero yang hebat, bukankah kita mau dekat sama mereka? Pingin kenal, pingin punya akses. Siapa tahu kita bisa dibantu. And this amazing person, dia bukan hanya Tuhan yang gede di sana, tapi Tuhan yang juga mau dekat sama kita. Dia mau disebut Bapa oleh kita. Dia mau disebut sahabat oleh Anda dan saya. Dia yang tidur over the storm. He wants to be so close to you. And being with him is the best place. Kalau hari-hari ini mungkin Anda menghadapi sakit penyakit.
dalam kesakitan selama dia bersama dengan kita, that is the best place. Kalaupun dia harus panggil kita pulang, it's even a better place bersama dengan dia. Yang ketiga, yang bisa kita lakuin adalah gini, pegang Tuhan in your next storm. Pegang Tuhan badai apapun yang mungkin bisa datang dalam kehidupan kita. Karena pengalaman kita bersama Tuhan di 2020 kemarin, itu mempersiapkan kita untuk 2021. Dan perjalanan kita dan pengalaman kita bersama Tuhan di tahun ini, itu juga menjadi bekal kita untuk menghadapi tantangan dunia yang kita nggak pernah tahu apapun itu di 2022. So di akhir pembahasan ini kalau saya boleh kasih summary buat kita semua ringkasannya. Hidup ini penuh dengan badai. Dan ini pembahasan kita, hidup dengan badai. Realitanya, this is stormy life. But, ini yang kita lihat dari perikop ini, our Jesus sleeps over the storm. Dan itu bisa jadi bekal iman to prepare us for the next storm. 3 hal aplikasi simple aja yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jangan kerasan di dunia ini. Yang kedua, being with Jesus is the best. Yang ketiga, pegang Tuhan in your next storm. Melewati api, dia gak padamkan apinya mungkin. Tapi dia hadir di api itu bersama Anda dan saya. Melewati badai, selama murid-murid bersama Yesus, badai apapun itu bisa dilalui. Kita semua selama kita bersama Yesus, dia mampukan kita melewati semuanya. Mungkin hari-hari ini bagi sebagian Anda rasanya seperti kayak badai besar, ombak besar. Tapi tetap pegang Yesus. Di dalam badai, melewati badai, Yesus selalu ada bersama dengan kita. Saya berdoa pembahasan kita hari ini itu mengingatkan kita realita dunia ini, tapi juga menyadarkan kita realita Tuhan kita yang lebih besar dari dunia ini. Saya berdoa ini bisa memberkati kehidupan kita semua. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati kita semua. Puji nama Tuhan. Mari saat ini tengadahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan, dan kita akan menikmati berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita, khususnya selama 1 minggu ke depan. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, dan apa saja yang kita lakukan Tuhan buat berhasil. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat Tuhan, terima kasih Anda sudah bergabung di online service Gereja Allah Baik Mojokerto. Sesuai peraturan dari pemerintah, minggu depan ibadah akan tetap dijalankan secara online. Anda dapat membagikan link ibadah kepada teman atau saudara Anda agar mereka bisa mengikuti ibadah. Anda dapat subscribe channel YouTube GAB TV agar Anda tidak tertinggal informasi tentang ibadah terbaru. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Yang pertama, Anda dapat datang ke gereja pada pukul 8 sampai 12 siang untuk dapat memberikan persembahan di kotak persembahan. Yang kedua, Anda dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Gereja Allah Baik. Dan yang ketiga, Anda dapat scan barcode pada aplikasi e-wallet Anda. Sampai jumpa pada ibadah online service minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.